tantangannya pertama adalah perubahan yang terlalu cepat. Itu turning over itu terlalu cepat. Terima kasih. Sebab inilah berita yang telah Orang tua juga harus belajar supaya bisa menanggapin anaknya. Jadi supaya ketemu gitu loh. Jadi orang tua juga harus belajar. Jagalah orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Beri mereka kebahagiaan, jaga kesehatannya, jaga makanannya, kebersihan, itu aja. Meningkatnya demografi penduduk usia lanjut mendorong keluarga untuk mampu merawat para lansia dengan cara yang semestinya. Ini bertujuan agar fenomena tersebut tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Maka, bagaimana sebenarnya perawatan lansia yang ideal dalam lingkup keluarga di rumah? Data yang ada ya itu memperlihatkan bahwa di Indonesia itu lansia yang tinggal dengan generasi ketiga ya, 3 generasi itu masih banyak ya, banyak sekali. Kalau kita mau sebutnya sebagai sandwich generation ya, di Indonesia ini cukup banyak gitu. Dari hasil risetnya juga sudah ada memperlihatkan bahwa apakah itu di kota atau di desa gitu ya, di pedesaan itu sandwich generation ini ada gitu, banyak sekali gitu. Jadi lansia masih tinggal dengan anak dan kemudian cucunya ya. Tetapi juga kita lihat juga ada lansia yang juga tinggal sendiri. Sebenarnya generasi sandwich ini ada keuntungannya ya, dan ada kekurangannya. Keuntungannya sebenarnya kita bisa saling berbagi dalam merawat lansia. Ini aspeknya dari segi kedokteran geriatri ya. Jadi lansia yang hidup dalam 3 generasi, 3 generation in one roof, mendapat keuntungan karena dia bisa dirawat oleh cucunya dan dia juga bisa dirawat oleh anaknya ya. Tetapi di sisi lain tentu memiliki kekurangan, yaitu si caregivernya itu tidak bisa sepenuhnya merawat lansia karena dia juga di sisi lain harus merawat anak-anaknya. Perawatan di lingkup keluarga ini yang kita harus memberikan banyak sekali edukasi karena seringkali keluarga itu tidak memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia itu ya, perubahan dari aspek biologisnya, perubahan dari aspek psikologisnya dan juga perubahan dari aspek sosialnya itu ya. Nah ini yang saya kira perlu ada edukasi ya, bagaimana kemudian memberikan pengetahuan skills juga ya kepada keluarga untuk bisa mengerti apa sih yang menjadi kebutuhannya dari lansia ya. Ada yang lansia yang masih mandiri, ada lansianya sudah ketergantungan, bahkan ada yang lansianya ketergantungan total yang mungkin memerlukan perawatan terus-menerus ya, sehingga menghabiskan waktu dan biaya dari si caregivernya. Nah pada saat seperti ini menjadi kurang menguntungkan untuk yang anak-anaknya ya. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat itu sebagai tantangan, sebenarnya anaknya bisa menjadi caregiver juga buat si nenek ya. Sehingga berbagi tugas itu menjadi penting. Jadi tantangannya adalah bagaimana si anak yang dirawat oleh caregiver ini memiliki empati yang baik untuk ibu dan si lansia yang dirawat atau nenek kakeknya, dan bagaimana si caregiver ini juga bisa secara adil ya merawat dirinya, merawat si anaknya, juga merawat lansia atau orang tua di rumahnya ya. Kita perlu tahu ya, kalau lansia itu yang paling besar tuh yang ditakutkan adalah isolasi atau kesepian. Ya, nah adanya 3 generasi in one roof itu, walaupun di satu sisi secara finansial tentu menjadi beban ya, tetapi di sisi lain itu merupakan lokasi yang ideal buat si lansia asal si caregiver dan cucunya nih mengerti
ya, bahwa keberadaan mereka itu di rumah itu bisa jadi support buat nenek kakeknya, tapi bisa juga kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya, itu malah jadinya burden, ya, burden buat baik itu caregivernya atau lansianya. Dari segi anaknya yang paling kecil, itu sebenarnya ada dua manfaat. Yang satu, dia belajar untuk berempati, bagaimana cara merawat lansia, ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan nenek kakeknya. Setiap keluarga memiliki caranya sendiri dalam merawat lansia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh keluarga Naya Silalahi, atau yang akrab disapa Opung Astrid. Saya adalah anak keempat dari 5 dari Opung Astrid. Dan juga saya mengajar di satu perguruan tinggi. Generasi sandwich itu seperti ditekan dari atas, ditekan dari bawah ya. Jadi dia harus bisa mengikuti, mengaplikasikan kebutuhan dari generasi yang di atasnya maupun yang di bawahnya. Dia harus ya lebih multitasking. Cerama hari ini ya. Kita bisa jemur baju hari ini. Kami yang di tengah itu harus bisa ikut sebagai generasi yang atas. Tapi kalau kita melihat ke generasi ke bawah kita harus bisa gaul, terus kita harus bisa teknologi. Tantangannya pertama adalah perubahan yang terlalu cepat. Jadi perbedaan dari generasi yang baby boomers zaman dahulu ke X, Y, Z itu turning over itu terlalu cepat. Teknologinya terlalu cepat, jadi kita harus keep up sama juga tetap tidak melupakan yang lama. Berbakti kepada orang tua is a must. Tapi bentuk perhatian itu sebenarnya nggak harus secara physically hadir. Kita harus berbagi peran, baik secara physically maupun tidak hadir secara fisik. Kehidupan sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Kehidupan sekarang tuh lebih konsumtif ya, lebih tuntutannya lebih berat ya. Nggak seperti zaman dahulu cukup makan 3 kali sehari dengan tabungan sebagian. Kalau sekarang itu tuntutannya lebih berat, secara financially berat ya, khususnya demi masa depan anak kan ya alasannya gitu. Jadi kita memang sebagai orang tua harus lebih mencari nafkah dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih sulit daripada zaman dahulu kala. Itu negatifnya itu. Kita harus lebih money oriented kayak gitu. Sehingga mungkin perhatian kita kepada lansia, kepada orang tua akan menjadi lebih berkurang secara physically. Kita harus berbagi peran ya. Jadi mungkin dari anaknya kayak Ibu Opung Astrid kan anaknya 5, ada yang masih aktif kerja, ada yang sudah pensiun, ada yang housewife gitu. Jadi kita bisa berbagi peran. Tapi bentuk perhatian itu sebenarnya nggak harus secara physically hadir di depan Opung Astrid, enggak. Tapi dia bisa seperti say hello gitu, mungkin WA, terus atau say good morning, apa kabar, seperti itu sih bentuk perhatiannya. Baik secara physically maupun tidak hadir secara fisik. Berbagi peran. Perhatian dengan caranya masing-masing, membagikan cintanya kepada orang tua yang mumpung masih ada yang kita bisa sayangin. Nggak ada rumus yang khusus untuk mencintai orang tua kita. Jadi karena kita sebagai anaknya kita paham orang tua kita senengnya seperti apa, sesuai kebutuhannya orang tua kita. Iya dong. Ada luar negeri. Meksiko. Ini bukannya si anak ini tidak memperhatikan, tapi penerapannya, perhatiannya itu boleh ditunjukkan. Yaitu tadi yang sedikitnya dengan adanya telepon sekarang, apa kabar ma, apa kamu udah makan enggak, nah ada perasaan sakit enggak gitu. Jadi orang tua juga ya tetap komunikasi sama anaknya, karena kadang-kadang anak itu ya lihat kita kesibukannya. Kalaupun anak itu nggak bisa
memperhatikan dia secara materi atau tidak bisa menengok apa, harus maklum. Saya boleh dibilang tidak begitu repot. Contohnya pagi-pagi bangun-bangun biasalah renungan dulu. Habis itu bebenah, cuci muka, makan pagi, baru jalan-jalan gitu. Jadi saya juga ada hobi menjahit-jahit, ada hobi lihat tanaman gitu. Jadi bisa membagi waktu itu. Saya siang-siang, kesukaan saya juga nonton, saya bisa istirahat, tidur. Contohnya orang tua itu dia punya uang, tapi nggak ada perhatian dari anaknya gitu, dia juga sedih gitu. Jadi ya bolehlah, contohnya ya mama perlu apa, ya seringlah berkomunikasi, karena itu yang lebih gampang menunjukkan kasih daripada diam-diam kayak nggak dipikirin. Berbakti itu memang udah harus, bukan kewajiban, bukan sepantasnya lagi, memang harus lebih kuat dari sepantasnya gitu. Orang tua juga harus belajar supaya bisa menanggapin anaknya, jadi supaya ketemu gitu loh. Jadi orang tua juga harus belajar. Kalau dulu itu anak itu yang terus ikut orang tua. Kalau sekarang kita juga harus belajar pikiran anak. Iya. Ya, terima kasih sama mereka, karena di samping saya percaya sambil mendoakan ya, tapi saya percaya perhatian mereka sama saya. Berbeda lagi dengan yang dilakukan Prasetyowati. Sebagai anak dari keluarga Haji Djoko Suyono yang membutuhkan perhatian lebih dalam perawatannya. Ibu sih mungkin untuk kesehatan secara kedokteran dan medis sehat-sehat aja Mbak ya. Cuma untuk kayak kesehatan secara fisik, ibu tuh jalannya udah agak oleng ya Mbak ya. Jadi harus pakai kursi roda, kamar mandi pun harus pakai kursi roda. Jadi harus diantar, bener-bener kita jaga ibu. Nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa, kita nggak kasih, takut jatuh. Oh dari pipis kan masih udah pakai pampers, tapi tetap minta pakai kamar mandi untuk pipisnya. Ibu paling ya kayak gini ya, duduk-duduk lihat-lihat ini, atau karena ibu suka baca koran tapi nggak bisa lihat ya Mbak ya, sama nonton TV udah mah tiduran sama liatin kita lagi masak kayak lagi ngapain. Kalau biasa sih karena ada gantian sama kakak ya. Kalau saya di rumah berarti saya mandiin pagi, mandiin, sarapan, pokoknya nyiapin gitu, nganter ibu sana kemarin. Ibu pakai kursi roda tuh dorong sana kemari, mandiin, kasih makan, udah nemenin sebentar aja gitu, sama masak pasti ya. Kalau untuk positifnya kita mungkin istilah kalau pahala ya, negatifnya mungkin tercapai ya. Ibu kan kalau malam tuh suka bangun, terus nanti kita suruh tidur lagi tuh nggak mau. Karena memang kita sama kayak aku nih kerja, otomatis kan tidak bisa ngurus ibu 100%. Begitu pula ke anak aku, tapi anak aku udah gede Mbak, nggak perlu banget kita perhatikan ya, maksudnya nggak perlu banget yang kita urus banget itu sih. Yang penting justru ibu yang utama. Jagalah orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Beri mereka kebahagiaan,
jaga kesehatannya, jaga makanannya, kebersihan, itu aja sudah. Kata-kata kita pun tidak boleh kasar. Karena pada dasarnya lansia itu adalah kelompok yang heterogen, bukan kelompok yang homogen. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu ya. Kebutuhan lansia yang satu dengan yang lain itu berbeda. Seringkali kita melihat lansia itu dari perspektif kita, bahwa kebutuhan itu berangkat dari perspektif kita, tapi nggak berangkat dari perspektifnya si lansia itu. Jadi lansia itu sendirilah yang kemudian mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dia, gitu ya, dan dia bisa menentukan sendiri apa yang dia inginkan juga. Kalau anak-anak kan ilmu parenting ya. Nah, orang tua juga ada ilmu bagaimana menghadapi lansia. Ya, lansia yang post power syndrome, lansia yang mungkin nanti umur 80 dia sudah nggak ada pendengaran, penglihatannya sudah buram. Ketika kita mau bicara, dia merasa kok kamu teriak-teriak sih sama saya, padahal karena dianya yang tidak dengar misalnya ya. Nah, itu kan harus ada ilmu. Oh, emang umur 80 berarti pendengarannya memang sudah mulai menuai ya, gitu misalnya ya. Terus mereka jadi lupa-lupa naruh barang ya. Kalau kita kesel kan, ibu gimana sih lupa terus? Tapi kalau kita tahu ilmunya, oh iya, setelah usia 70 atau setelah usia 80, 30% mereka akan Alzheimer, ada mulai demensia. Jadi saya harus maklum. Nah, itu butuh ilmu. Kan generasi Z yang anak-anaknya udah mulai, saudaranya juga paling 1-2 ya, bukan yang keluarga besar ya jadinya ya. Nah, kita terbayang ya, generasi Z ini ketika nanti menjadi orang tua ya tentu ingin pendidikan anaknya jauh lebih baik ya, mungkin juga biaya hidupnya akan menjadi lebih tinggi ya. Jadi bisa diperkirakan di masa depan tuh akan memiliki anak mungkin 1 tidak punya anak atau mungkin 2 ya, sehingga akan menjadi keluarga kecil. Nah, oleh karena itu memang dari awal kita juga mulai mempersiapkan tuh ya. Tapi jangan lupa, jangan cuma menabung uang, tapi menabung sehat. Lansia yang sejahtera itu kan dia secara finansial dia harus sejahtera, secara kesehatan dia harus sejahtera ya, secara spiritual si lansia ini juga harus sejahtera ya. Jadi pemerintah juga harus mulai memikirkan selain misalnya BPJS, ya mereka harus punya satu payung asuransi atau satu payung bentuk jaminan kesehatan gitu ya, atau jaminan kesejahteraan khusus untuk kalau kita nanti sudah lansia. Ya, misalnya asuransi untuk panti jompo, asuransi untuk home care ya, asuransi kalau ada penyakit kronik yang sekarang ini kita masih BPJS yang belum, asuransi kesehatan yang belum menunjang itu semua. Sekarang kan generasinya masih anaknya tuh 4, 5, jadi kalau orang tuanya sedang sakit, anaknya kan bisa berbagi, kakaknya, adiknya begitu ya. Nah, di Jepang itu mereka sudah tidak bisa seperti itu ya, jadi si anak yang cuma 1, sedangkan dia harus bekerja karena tuntutan dari negara memang besar ya. Nah, membuat dia tidak mampu walaupun dia mau untuk merawat orang tuanya, sehingga orang tuanya akhirnya dimasukkan ke dalam panti jompo ya. Nanti anaknya secara berkala menengok orang tuanya. Nah, itu bisa terjadi di negara kita mungkin beberapa puluh tahun ke depan, karena usia menikah kita itu semakin tua ya kan. Kalau dulu umur 25 belum nikah tuh rasanya gimana gitu ya, sekarang 30 belum nikah pun sudah suatu hal yang lumrah. Kemudian jumlah anak, kalau dulu mungkin anak tuh 3, 4, sekarang 1, 2. Nah, kalau misalnya yang generasi ini nanti akan menjadi tua, tentu akan menjadi seperti negara Jepang itu ya pada akhirnya di masa depan. Nah, jadi itu suatu fenomena yang nggak bisa kita hindari dan kita harus bersiap-siap untuk itu. Ada berbagai macam cara dalam merawat para warga senior, baik di rumah bersama keluarga atau dengan teman seusianya di panti werda.
Walaupun berbeda tempat, tujuannya tetap sama, yaitu demi menjaga kesejahteraan penduduk lanjut usia. Lantas, siapa saja pihak yang turut berperan dalam menyediakan Panti Werda?